Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Louis yang sedang berada di dalam taksi dan terlihat kebingungan. Sopir taksi itu bertanya pada Louis mau kemana dia diantarkan, tapi Louis tidak tahu harus kemana. Ternyata selama beberapa jam tadi, Louis tidak sadar telah menceritakan kejadian yang aneh dan mungkin si sopir tidak percaya dengan hal itu. Lantas, apa yang dia ceritakan? Dapat tayo nagkukwentuhan, sabi mo sa... Bakit naman na magkukwento sa'yo hindi naman kita? Jadi beberapa hari yang lalu, Louis datang ke rumah tantenya yang sudah lama tidak diurus. Sang tante memintanya untuk mengurusi rumah tersebut dan nantinya akan diberikan upah yang setimpal. Louis juga boleh menempati rumah itu selama dia berada di sana sampai kapanpun. Yang penting, rumah itu dirawat. Rumah itu cukup luas dan kemungkinan Louis akan kerepotan. Namun dia memilih untuk tetap berada di sana, menjaga dan merawat rumah tersebut. Sa text, halos di nga nagsasalita eh. Manang Ellie, hindi niyo po ba kami Tantenya juga tidak lupa untuk mengingatkan selalu mengantarkan makanan untuk yang ada di atas loteng. Ternyata Louis tidak sendirian dan tentu saja itu membuatnya jadi sedikit merinding. Jangan-jangan rumah itu ada penunggunya alias hantu. Louis pun mulai beres-beres gudang yang dipenuhi barang-barang yang tidak terpakai. Di sana dia menemukan album foto berisikan foto beberapa wanita muda dan foto seorang wanita cantik. Setelah beres-beres gudang, Louis naik ke atas loteng memberikan makanan untuk yang tinggal di sana. Kamar itu banyak pernak-pernik ikan hias di dinding dan juga ada akuarium mini berisikan ikan koi. Lalu ada juga seorang wanita muda berdiri di samping jendela kemudian menatap Louis. Wanita itu bernama Loida. Mungkin dia yang dimaksud oleh tantenya. Keesokan harinya, datanglah seorang tetangga pulen yang ingin mengantarkan pesanan coklat untuk tantenya Louis. Tapi sayangnya si tante sudah pergi dan mungkin akan kembali 1 bulan lagi. Karena tidak ada tantenya, pada akhirnya Louis dan tetangga bernama Lina itu memakan coklat tersebut. Lalu tak lama Lina terlihat panik dan mengajak Louis untuk bersembunyi. Mereka bersembunyi dari seorang pria botak yang mencari-cari keberadaan Lina. Malamnya, ketika mengantarkan makanan ke loteng, Louis melihat Loida sedang bermain dengan ikan piaraannya. Karena tidak ingin mengganggu, Louis akhirnya turun dan Lina kembali muncul. Lagi-lagi Lina mengajak bersembunyi dari pria botak yang ternyata adalah suaminya. Berhubung suasana kala itu gelap dan sepi, Lina pun mengajak Louis untuk begituan. Tapi ketika sedang enak-enaknya, mereka terpaksa bubar karena kaget mendengar suara jeritan wanita. Di tengah malam, suara jeritan wanita itu kembali terdengar ketika Louis sedang mimpi begituan dengan Loida. Dia pun mendatangi Loida dan melihat wanita itu sedang mengamuk histeris. Ternyata suara jeritan itu berasal dari Loida. Louis pun menenangkannya, kemudian menyuapinya makanan. Loida tidak mau keluar dari kamarnya. Katanya dunia luar itu jahat dan tidak bagus untuk kesehatan. Meski Louis menjelaskan kalau di luar sana tidak semuanya jahat, tapi tetap saja Loida tidak mau keluar. Kahit saan naman eh. Nakita ko naman na lahat. Lahat? Sigurado ka? Ito yung mga hindi ko dapat makita. Loida mungkin tidak mau keluar kamar, namun Louis setidaknya berhasil membuatnya turun ke lantai bawah dan mereka saling bercerita. Bahkan Louis juga pada akhirnya menang banyak karena Loida mau diajak begituan. Sejak saat itu hubungan mereka makin dekat. Bahkan kerennya lagi, Louis berhasil mengajak Loida duduk di luar sambil bermain hujan. Louis dan Loida pun terus begituan. Berhubung tidak ada halangan dan tidak ada yang mengganggu mereka. Hingga
Hingga suatu hari, Louis datang ke kamar Loida dan ternyata wanita itu tidak ada di sana. Louis mencari-cari keluar rumah tapi juga tidak menemukannya. Bahkan ketika sedang mencari Loida, Louis sempat mengalami sial dihajar oleh suaminya Lina. Pria botak itu akhirnya tahu kalau istrinya sering mendatangi Louis. Louis pun kembali ke rumah dan menemukan Loida sudah ada di kamarnya. Lalu mereka pun begituan lagi. Berhubung ikannya Loida mati, jadi Louis membelikannya ikan baru dari pasar. Keesokan harinya, Louis memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dia merasa tugasnya sudah selesai, meski begitu, dia juga merasa hidupnya hampa. Ketika tantenya kembali, dia melihat ada 2 ikan koi, yang satu berwarna putih dan satunya lagi berwarna oranye. Jadi, apakah selama ini Louis hanya berhalusinasi saja? Apakah yang dimaksud tantenya untuk memberikan makanan itu adalah kepada ikan koi tersebut? Apakah Loida adalah jelmaan dari ikan koi tersebut? Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah kantor yang sibuk. Suasana berubah saat atasan mereka yang bernama Louis memasuki ruangan. Ia menghampiri seorang karyawan bernama Chloe yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi sekretarisnya. Saat itu, Louis hanya ingin mengembalikan sebuah pulpen kepada Chloe. Di scene berikutnya diperlihatkan kehidupan pribadi Louis yang hobi berganti-ganti pasangan. Suatu hari saat hendak pulang, Chloe tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan pribadinya, dan buku tersebut ditemukan oleh Louis. Ternyata di buku catatan pribadinya, Chloe banyak menulis tentang fantasi liarnya dalam bermesraan. Louis tak menyangka di balik penampilannya yang culun itu, Chloe punya hasrat yang tinggi, dan oleh karena itu, Louis mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Chloe sendiri nampak kebingungan mencari-cari buku catatannya yang hilang. Malam harinya, Louis memberi Chloe tugas untuk mempelajari sebuah dokumen dan melaporkannya besok. Chloe pun menyanggupinya, meskipun masih sibuk mencari catatannya yang hilang. Esoknya, Louis menanyakan tentang dokumen tersebut, tapi Chloe belum menyelesaikannya. Ia pun diberi waktu tambahan hingga sore. Menjelang malam, dokumen itu ternyata belum selesai juga. Louis pun akhirnya turun tangan membantu tugas Chloe hingga lembur. Karena perubahan sikap Louis yang begitu mencolok terhadapnya, Chloe pun jadi sadar kalau buku catatan pribadinya ada di tangan atasannya itu. Saat Chloe menanyakan tentang buku itu, Louis hanya diam dan berjalan mendekatinya. Nah, ketika Louis mulai menggerayanginya, Chloe hanya pasrah hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Kejadian tadi ternyata membuat Chloe jadi lebih percaya diri dan mulai berani berdandan. Sampai-sampai keesokan paginya, Louis jadi dibuat terperangah melihat penampilan baru Chloe yang cantik. Louis lalu menyampaikan ide untuk mengembangkan buku catatan pribadi Chloe menjadi karya tulisan semacam novel. Namun Chloe merasa tulisannya belum layak untuk dipublikasikan. Louis menghormati pendapat itu dan berkata jika Chloe berubah pikiran, mereka bisa berdiskusi kapan saja. Suatu siang, seorang wanita cantik datang ke kantor itu. Ia adalah Abby, tunangannya Louis.
Kala itu, Abi datang untuk memberi kejutan pada sang tunangan. Tidak bisa melihat wanita cantik nganggur dikit, Louis pun langsung mengajak Abi untuk bermesraan di ruangannya. Di sisi lain, kedatangan Abi itu diketahui oleh Chloe. Chloe kaget, Louis ternyata sudah memiliki seorang tunangan. Malam harinya, Chloe langsung mengonfirmasi hal itu pada Louis. Di sini, Louis pun berdalih jika itu adalah urusan pribadinya. Anehnya Chloe tidak keberatan dengan kondisi itu dan tetap mau menjadi selingkuhan Louis. Ternyata Abi merupakan wanita karier yang sibuk. Mungkin karena itu juga, Louis merasa membutuhkan keberadaan wanita lain di sampingnya untuk menggantikan peran Abi yang jarang ada. Suatu hari Louis dan Chloe berencana akan bermesraan bertiga dengan seorang pria bayaran. Namun, Louis terpaksa membatalkannya dikarenakan Abi tiba-tiba meminta jatah bermesraan saat itu juga. Keesokan harinya, Chloe yang kesal pun langsung mengajak Louis bermesraan di ruangannya. Sialnya saat itu, Abi kebetulan ingin menemui Louis dan akhirnya menyaksikan peristiwa itu. Louis pun berusaha menjelaskan semuanya pada Abi yang marah, termasuk memberitahu kalau ia tidak pernah puas ketika bermesraan dengan Abi. Di sini, tanpa sengaja, Abi menemukan buku catatan pribadi Chloe, kemudian membacanya. Dengan wajah kesal, ia bilang, tidak akan pergi meninggalkan Louis asal pria itu menerbitkan buku catatan pribadi Chloe. Abi ingin mempermalukan Chloe. Di sini, Louis berani menolaknya karena bukan hidup Chloe saja yang hancur nantinya, tapi hidupnya juga. Hari berikutnya, Chloe menemui Abi yang sedang bersama Louis di kantor. Ia ingin buku catatan pribadinya kembali, tapi Abi menolak mengembalikannya dan mengancam akan menyebarkan isi buku itu jika Chloe masih mendekati Louis. Mulai dari detik itu juga, Chloe tidak pernah lagi mengganggu atasannya itu. Di sisi lain, Louis merasa senang karena Abi mulai berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Bahkan sekarang, wanita itu yang berinisiatif mengajaknya bermesraan. Namun suatu hari saat mereka selesai melakukan hal itu, Abi tiba-tiba bilang kalau ia sudah muak dengan Louis. Lama-lama ia sadar jika Louis adalah pria hidung belang. Abi pun pergi meninggalkannya begitu saja. Peristiwa itu membuat Louis jadi uring-uringan dan mulai jarang masuk kantor. Bahkan karyawannya yang kesal dengan sikapnya pun sampai berani bilang kalau di sini Louis bukanlah korban melainkan adalah penjahatnya sendiri. Satu bulan kemudian, Louis pergi menemui Chloe dengan maksud agar wanita itu mau dengannya lagi. Tapi Chloe sudah terlanjur sakit hati dan membenci Louis. Rasa kesalnya pun makin memuncak ketika Louis dengan bangganya memperlihatkan sebuah novel baru yang berisi catatan pribadi Chloe. Meski Louis bilang kalau buku itu sangat inspiratif, tapi Chloe membenci hal itu karena dilakukan tanpa persetujuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chloe pun pergi meninggalkan Louis. Tapi bukan Louis namanya. Jika tidak punya alternatif lain, tidak ada Chloe, maka Abi pun jadi. Ia pun menelepon Abi dan merayu wanita itu untuk kembali ke pelukannya lagi. Tapi nampaknya Abi sudah lelah. Dengan tegas ia mengatakan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Abi tidak merasa aman lagi ketika bersama Louis. Ia pun mengakhiri telepon itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Louis yang kesal sambil meneteskan air mata penyesalan.
Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ligaya yang terbangun dari mimpi buruknya. Ligaya yang baru saja kehilangan buah hati di dalam kandungannya, bermimpi mendengar suara tangisan bayi. Mengetahui istrinya terjaga karena bermimpi buruk, Elmer sang suami pun berusaha menenangkannya. Berhubung hari itu adalah hari Minggu, Elmer yang sedang libur bekerja dengan senang hati membantu Ligaya di dapur. Tak lama kemudian datanglah mamanya Elmer yang langsung protes ketika melihat anaknya sedang memotong sayuran. Katanya Elmer sudah capek bekerja, masa juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Elmer pun menyahut kalau Ligaya adalah istrinya bukan pembantunya. Mamanya Elmer yang juga tinggal di satu kompleks perumahan itu nampak seperti mencari-cari kesalahan menantunya. Dia protes pada Ligaya yang ditudingnya tidak bisa menjaga kebersihan rumah. Di sini diketahui kalau rumah yang ditempati oleh Elmer dan Ligaya merupakan pemberian dari orang tua Elmer. Mamanya Elmer pun makin menjengkelkan dengan menyuruh Elmer berdiri dari kursinya dan membiarkan Ligaya memasak sendirian. Malam harinya, Ligaya berkeluh kesah pada Elmer kalau dia sedih dengan perlakuan ibu mertuanya. Ligaya menduga mamanya Elmer tak suka padanya karena dia adalah mantan pekerja kelab malam. Sambil tersenyum, Elmer pun menenangkan sang istri kalau mamanya bersikap seperti itu karena sedih kehilangan calon cucunya. Daripada galau tidak karuan, Elmer pun mengajak Ligaya untuk melanjutkan perjuangan mereka memiliki buah hati. Dugaan Ligaya kalau ibu mertuanya tidak suka pada masa lalunya nampaknya ada benarnya. Ketika sedang nongkrong bersama ibu-ibu kompleks lainnya di depan rumah Ligaya dan Elmer, wanita paruh baya itu selalu menjelek-jelekan sang menantu. Di hadapan Ligaya, mamanya Elmer selalu membahas masa lalunya sebagai pekerja kelab malam. Selain itu, mamanya Elmer juga sering membangga-banggakan anaknya sendiri yang katanya sangat rajin dan bertanggung jawab. Alam sa buhay. Ucapan mamanya Elmer tentang sang anak memang ada benarnya. Itu terbukti dengan diadakannya pesta promosi jabatan Elmer di sebuah diskotik. Sang bos menyanjung Elmer yang menurutnya beruntung dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ternyata bosnya itu tahu kalau Ligaya istrinya Elmer merupakan mantan pekerja kelab malam tercantik dan terlaris dengan tarif mahal. Meski tersinggung mendengar perkataan itu, Elmer hanya bisa memendam emosinya saja. Malam itu ketika Elmer dan Ligaya sudah santai di rumah, keduanya nampak saling menjaga perasaan. Ligaya bilang kalau mamanya Elmer hari itu tidak ke rumah, padahal tadi siang wanita paruh baya itu menggunjing Ligaya bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Di sisi lain, Elmer juga tidak membahas sindiran bosnya tentang Ligaya. Pria itu hanya bilang kalau pesta promosinya berjalan lancar. Melihat Elmer kelelahan, Ligaya pun berinisiatif memijatnya, kemudian dilanjutkan dengan layanan spesial lainnya. Suatu siang ketika Ligaya sedang pergi ke pasar, dia diganggu oleh seorang pria yang mengaku sebagai pelanggannya di kelab malam dulu. Untung saja saat itu ada seorang wanita yang melindungi Ligaya, dan dia ternyata adalah Lovina, mantan rekan kerja Ligaya di kelab malam. Ligaya pun mengajak Lovina mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah tahu permasalahan Ligaya dengan ibu mertuanya, Lovina pun jadi jengkel pada Elmer yang klemar-klemer di hadapan ibunya sendiri. Dari mulut Lovina terungkap kalau Elmer dan Ligaya pertama kali bertemu di kelab malam, dan Ligaya nekat berhenti bekerja hanya untuk bisa bersama Elmer. Tak lama kemudian, Elmer yang jadi bahan pembicaraan pun pulang ke rumah dan mencueki Lovina ketika wanita itu menyapanya. Makin jengkel, Lovina akhirnya pamit pulang pada Ligaya. Malam harinya ketika makan malam bersama Elmer di rumah, Ligaya menegur sang suami yang menurutnya tidak sopan pada Lovina yang sedang bertamu. Elmer bilang kalau dia kurang suka pada cara berpakaian Lovina yang terbuka. Mendengar hal itu, Ligaya jadi tersinggung. Dia pun mengingatkan Elmer kalau istrinya ini juga pernah bekerja di kelab malam. Tidak semua orang yang bekerja di sana itu buruk.
Dengan membelikan cemilan kesukaan Ligaya, Elmer membujuk sang istri yang sedang ngambek. Dia mengaku ucapannya tadi salah dan bergurau sampai Ligaya tersenyum dibuatnya. Ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya, mereka menutup malam itu dengan bermesraan. Keesokan harinya, Elmer dan Ligaya yang sudah berbaikan terlihat sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Kala itu Ligaya mengingatkan kalau nanti malam Elmer ada janji datang ke ulang tahun bosnya. Okay nga lang po ako. Malam itu di diskotik, bosnya Elmer yang sedang mabuk pun berulah. Di hadapan Elmer, pria itu bilang kalau semua pria yang ada di sana pernah mencicipi Ligaya. Elmer sontak emosi dan langsung memukul bosnya itu. Tanpa pikir panjang, sang bos pun langsung memecat Elmer dan akan memblokir semua lamaran kerjanya agar tidak diterima dimanapun. Dengan wajah murung Elmer pulang ke rumah disambut oleh Ligaya yang sedang menunggunya di ruang tamu. Elmer bilang kalau dia mengundurkan diri, tapi Ligaya jangan cemas karena pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutnya. Tanpa banyak tanya mengenai permasalahan suaminya di kantor, Ligaya lebih memilih untuk menghilangkan stresnya. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan pasangan ini kalau malam-malam. Itulah penghilang stresnya. Ucapan mantan bosnya Elmer tadi ternyata bukan omong kosong. Sampai beberapa minggu kemudian, Elmer masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Di saat Elmer dan Ligaya berusaha menghemat pengeluaran mereka, datanglah mamanya Elmer dengan membawa bahan pokok serta uang untuk anaknya. Wanita paruh baya itu heran kenapa anaknya yang merupakan lulusan terbaik susah dapat pekerjaan. Dia pun langsung menuding Ligaya sebagai pembawa sial di rumah itu. Baka minalas lang ma. Melihat sang suami kesusahan mencari kerja, Ligaya berinisiatif untuk membantunya. Dia pun meminta izin pada Elmer untuk bekerja. Namun, suaminya itu malah emosi dan menuding Ligaya akan kembali bekerja di kelab malam. Mendengar hal itu, Ligaya tidak mau kalah sewot. Siapa yang bilang mau kembali ke sana? Dia hanya ingin bekerja yang wajar. Karena keterdesakan ekonomi, Ligaya pun terpaksa meminjam uang pada Lovina. Lovina merasa sedih melihat nasib Ligaya yang dulunya berpenghasilan tinggi, kini malah berkekurangan. Dia pun menyarankan Ligaya untuk melamar lagi di kelab, berhubung sedang ada lowongan. Pekerjaannya pun mudah, hanya menari menggunakan topeng tanpa sehelai benang pun. Tidak lebih dari itu. Bahala na. Malam harinya jadi puncak kesabaran Ligaya terhadap perlakuan buruk ibu mertuanya. Ketika Elmer sedang tidak ada di rumah, wanita paruhbaya itu memprotes hasil masakan Ligaya yang menurutnya tidak enak. Ketika ibu mertuanya mulai kasar, Ligaya pun berusaha menepisnya sehingga wanita terdorong. Kebetulan saat itu Elmer pulang dan salah paham. Dia pun jadi menyalahkan Ligaya. Saat Elmer mengajaknya ngobrol baik-baik, Ligaya bilang sudah lelah dan mau bekerja untuk dirinya sendiri. Ketika Ligaya memulai pekerjaannya di kelab malam bersama Lovina, Elmer yang suntuk memilih untuk minum-minum di sebuah diskotik. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Darlene, mantan pacarnya dulu yang pindah ke luar negeri. Darlene ternyata tahu tentang status Elmer yang sedang di blacklist perusahaan. Dia pun menawari Elmer untuk bekerja di perusahaannya yang bebas dari koneksi mantan bosnya Elmer. Elmer pun setuju dan tunduk ketika Darlene mengajaknya bermesraan di toilet diskotik. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Elmer memberitahu Ligaya kalau dia mendapatkan panggilan kerja. Ligaya menyambut kabar itu dengan gembira dan mereka pun berbaikan. Nah, malam harinya ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba mamanya Elmer membawa seorang tamu tak diduga, yaitu Darlene. Ligaya yang tahu betul kalau Darlene adalah mantan pacar Elmer hanya bisa memendam kekesalannya ketika tahu wanita itulah yang memberi suaminya pekerjaan.
Konflik pun kembali menerpa rumah tangga pasangan itu ketika Elmer mendapat kiriman foto istrinya sedang menari di kelab malam. Elmer yang terbakar emosi pun membalas dendam dengan cara mengundang Darlene ke rumahnya dan bermesraan di sana. Pria itu pun hanya bisa diam ketika Ligaya memergokinya sedang bersama Darlene. Di sana Ligaya memaki Elmer habis-habisan. Ketika situasi sudah tenang, Elmer dan Ligaya ngobrol baik-baik berdua. Di sana Elmer bilang kalau dia kesal Ligaya diam-diam kembali bekerja di kelab malam. Ligaya pun membalas, dia juga kesal pada perlakuan mamanya Elmer terhadapnya. Di sana terungkap kalau mereka menikah karena Ligaya sudah terlebih dahulu hamil anak Elmer. Setelah mereka kehilangan anak itu, Ligaya mengaku meminum pil KB. Katanya dia tidak mau memiliki anak yang nanti akan dipandang rendah sama seperti dirinya. Mendengar pengakuan sang istri, Elmer pun membeberkan fakta kenapa dirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Dia bilang kalau bosnya tidak menghormati Ligaya dan oleh karena itu dia pun memukulnya. Elmer tidak ingin Ligaya merasa bersalah padanya. Ketika Ligaya menginginkan mereka berpisah, Elmer sontak menolak dan memohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Akhirnya Ligaya pun luluh dan mereka pun baikan. Keesokan harinya, dengan membawa barang-barang mereka, Elmer dan Ligaya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mengetahui hal itu, mamanya Elmer sontak marah dan ingin memukul Ligaya. Namun Elmer langsung menahannya sambil membela sang istri. Kini mamanya Elmer hanya bisa meratapi kesedihan dan kesendiriannya ditinggal sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, Elmer nampak menikmati kebahagiaannya bersama dengan Ligaya. Dan film ini pun selesai. Anong tunay na ligaya? Bigyan mo na ako. Tigilan mo nga ako. Pero... Palastik ka! Ilang beses ko sasabihin sa'yo. Di sebuah kafe yang terletak di sudut kota Manila, kita diperlihatkan dengan kesibukan seorang barista yang tengah berinteraksi dengan seorang pelanggan. Kala itu, sang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gia berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana menjadi kondusif kembali di kafe tersebut. Na, balik ka na dun sa bagong hair mo. Saat sedang di toilet, Gia menerima chat dari seseorang yang memintanya untuk mengirimkan fotonya. Gia pun langsung berselfie, mulai dari berpakaian hingga tanpa sehelai benang pun. Setelah itu, Gia kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Di saat itulah seorang karyawan lain bernama Chris mendekati Gia dan mengajaknya ngobrol. Dalam obrolan mereka, Gia mengaku sering mendengar suara Chris sedang bermesraan dengan salah satu karyawan lainnya yang bernama Weng di kafe itu. Totoo yun, no? Chris pun mengaku kalau mereka sering melakukannya di dalam gudang. Ia juga baru tahu kalau ternyata kegiatannya dengan Weng itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun hal ini sama sekali tidak membuat Chris menjadi malu. Malahan, ia membeberkan jika maksud dan tujuannya mendatangi Gia adalah untuk mengajaknya bermesraan. Sialnya ketika Chris sedang berusaha merayu Gia, tiba-tiba manajer mereka datang dan menyuruh mereka kembali bekerja. Gawa niyo sa labas. Yosi po. Di kafe, semua karyawan berkumpul karena bos mereka yang bernama Dani sedang mengadakan rapat. Dani memberitahu kalau ia akan membuka cabang baru di kota lain. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari kafe ini akan dipindahkan ke kafe yang baru untuk melatih karyawan baru di sana. Meski sempat malas-malasan, namun ketika Dani mengungkapkan akan ada bonus tambahan, mereka pun jadi semangat.
So, yun po, sir. Singkat cerita, pada malam harinya, Gia dan Chris terlihat pulang bersama. Di perjalanan, Chris kembali merayu Gia dengan mengatakan kalau ia adalah tipe wanita idamannya. Gia sadar betul jika Chris memang memiliki perasaan padanya. Namun kala itu, Chris sadar diri dan memastikan bahwa ia tak menuntut kalau mereka harus menjalin hubungan. Chris hanya mengungkapkan keinginan terbesarnya, yaitu bermesraan dengan Gia. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Bukod sa... Karena terus dirayu, lama-lama Gia pun akhirnya mau. Di sebuah rooftop yang sepi, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai, Gia nampaknya cukup senang dengan permainan barusan, sehingga ia pun pulang dengan senyum sumringah. Keesokan paginya, tetangga kos Gia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya saat sedang bekerja. Mendengar hal itu, Gia jadi sedikit panik dan berpesan pada tetangganya itu untuk tak mengungkapkan keberadaannya. Saat Gia sedang ngobrol dengan Chris dan Weng di jam istirahat kerja, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Gia pun segera pergi menghampiri mobil mewah tersebut, sehingga membuat Chris dan Weng penasaran siapa yang berada di dalamnya. Karena orang itu datang dengan pengawalan ketat dan juga kaca film yang sangat gelap. Ternyata orang yang berada di dalam itu merupakan seorang anggota dewan yang bernama Aris. Dan selama ini, Gia telah menjadi simpanannya Aris. Gia sudah mengenal Aris sejak lama dan keduanya merahasiakan hubungan tersebut. Saat itu, Aris meminta Gia untuk berhenti bekerja dengan menjanjikan dirinya akan menanggung semua kebutuhan Gia. Namun, Gia menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di kafe. Aris kemudian meminta Gia untuk melayaninya dengan mulut. Namun, Gia menolak dengan sopan karena malu di dalam mobil tersebut ada sopirnya Aris yang bernama Pedro. Aris mengatakan kalau dirinya sebenarnya lebih senang jika ada seseorang yang melihat permainannya. Karena tak punya pilihan lain, Gia pun akhirnya menuruti permintaan Aris itu. Mereka lalu lanjut ke hotel terdekat untuk bermesraan. Setelah memenuhi semua permintaan Aris, Gia diantar kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Singkatnya, setelah jam kerja selesai, Weng dan Chris mengajak Gia pergi ke sebuah bar untuk melepas penat. Setelah acara selesai, Weng yang mabuk pun pulang dengan diantar ojek online. Sementara Chris dan Gia melanjutkan malam panjang mereka dengan bermesraan di kosnya Gia. Singkat cerita, setelah permainan selesai, Chris yang penasaran bertanya kepada Gia kapan ia pertama kali kehilangan segelnya. Gia pun mengungkapkan kalau saat SMP ia dinodai oleh beberapa pria. Mendengar hal itu, Chris pun jadi iba dan meminta Gia untuk tidak melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba, Pedro, sopir pribadinya Aris, menerobos masuk ke kosnya Gia. Melihat Chris yang berada di sana, Pedro pun langsung memberinya pelajaran hingga babak belur. Ternyata tanpa sepengetahuan bosnya, yaitu Aris, Pedro ini sering minta jatah bermesraan pada Gia. Pria itu tahu rahasia Gia yang mana jika dibocorkan akan membuat Aris melenyapkan nyawa wanita itu. Gia pun hanya bisa pasrah ketika Pedro menggunakan rahasia itu untuk memerasnya. Di hadapan Chris, Pedro menodai Gia sambil mengancam akan melenyapkan pria itu jika masih mendekati Gia. Setelah selesai, Pedro pun mengusir Chris dari tempat itu.
Keesokan harinya, orang-orang di restoran pada heran kenapa Chris tidak masuk bekerja. Lalu terlihat dua rekan kerja Gia sedang membahas suatu hal dengan antusias. Ternyata saat itu ada berita yang mengabarkan kalau Aris, si anggota dewan beserta Pedro, sopir pribadinya, telah meninggal dunia karena diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu, Gia pun menitikkan air mata kelegaan. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan menyakitinya. Tapi ternyata nasib berkata lain. Saat jam istirahat tiba, Gia diminta untuk datang ke ruangan bos Dani. Karena kinerjanya yang bagus, Gia jadi kandidat pertama yang akan dipindahkan ke cabang kafe yang baru. Dengan sopan Gia pun menolak karena ia sudah merasa nyaman di cabang yang ini. Namun penolakan itu ada harganya. Kalau masih mau berada di sini, maka Gia harus melayani hasrat Dani setiap saat. Film ini ditutup dengan scene di mana Gia hanya bisa tertegun mendengar tawaran Dani itu. Nek! Nek! Maganda ka. Maligo ka lang. Baka makita tayo ni Kuya. Saan galing yan? Ikaw lang din naman talaga una kong binigyan ng flower. Ikaw lang unang nagbigay sa akin ng flower. Ba't nagsusuka ka? Pinalaki kita ng maayos! Tapos magkakaganyan ka ba? Ah! Ina mo! Alam mo yung lahat ng pagod dito, di ba, Angge? Film dibuka dengan memperlihatkan sisi lain dari sebuah kota di negara Filipina yang terbilang cukup kumuh. Di sana hidup seorang gadis pemulung berwajah cantik bernama Angel. Saat sedang mencari sampah, Angel ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik kelab malam. Tak seberapa lama abangnya Angel yang bernama Gelo datang menjemputnya. Kakak beradik itu kemudian pergi ke pengepul untuk menjual barang bekas yang mereka peroleh hari itu. Tepat di momen itu, Angel diajak mojok oleh kekasihnya yang bernama Dario, yang ingin memberinya hadiah sebuah kalung. Namun pemberian itu tidaklah gratis karena Dario meminta jatah bermesraan pada Angel setelahnya. Setelah selesai permainan tembak di dalam bersama Dario, Angel melihat abangnya kesal karena barang bekasnya dihargai murah oleh pengepul. Anak ka tanso, para! Ay nako. 200 lang nakuha natin at mukhang... O, tingnan mo nga sila, hindi nagre-reklamo. Alis na ako, ma. Pasok na sige. Malam harinya setelah selesai mandi, Angel pamit keluar rumah pada Gelo. Saat itu sang abang berpesan kalau Angel harus menjaga diri karena sebentar lagi adiknya itu bisa lanjut bersekolah. Jadi Angel ini hanya lulusan SMP dan terpaksa putus sekolah karena masalah biaya. Dan oleh karena itu, untuk memperbaiki kehidupan mereka, Gelo banting tulang agar bisa menyekolahkan Angel. Sayangnya ketika sudah berjumpa dengan sang kekasih yaitu Dario, pesan dari Gelo seolah lenyap dari kepala Angel. Hanya dengan bermodalkan setangkai bunga dan rayuan, Dario sudah bisa mengajak Angel untuk bermesraan. Setelah itu mereka berdua ngobrol santai sambil menikmati malam di atas gunungan sampah. Di sana Angel mengungkapkan impiannya bekerja di luar negeri dan hidup kaya. Di mabuti. Tapos papakasal na tayo.
Keesokan paginya, Angel melihat Gelo sedang menghitung uang tabungan untuk biaya sekolahnya. Menyadari perjuangan abangnya itu, Angel sontak terharu dan meneteskan air mata. Setelah itu, mereka lanjut mencari sampah seperti hari-hari biasanya. Di momen itu, Dario datang untuk menggoda Angel. Dario dan Angel pun hanya bisa cengar-cengir ketika Gelo memarahi mereka. Sige na, nakangiti ka pa. Angge, wag kang papayag magpaligaw sa gagong yun Di habang buhay kakain tayo ng pagpag... Saat makan siang, Gelo menasehati Angel untuk menjauhi Dario yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Mendengar hal itu, Angel pun hanya bisa diam. Malam harinya ketika sedang nongkrong dengan Dario, Angel bilang kalau arah hubungan mereka sangat tidak jelas. Ketika Dario marah mendengar perkataannya, Angel pun berangsur pergi dari tempat nongkrong favorit mereka itu. Alam mo kung sino? Bao mo! Maliit! Kupal! Bobo! Di sisi lain, meskipun dirinya adalah seorang abang yang bertanggung jawab pada adiknya, Gelo tak bisa menepis nalurinya sebagai seorang pria normal. Ia juga ingin bersenang-senang dengan wanita cantik, namun semua itu terhalang oleh kondisinya yang harus berhemat. Saking pengennya nongkrong di kelab malam, Gelo sampai mimpi pergi ke tempat itu dan bermesraan dengan wanita cantik. Supaya pengorbanannya tidak sia-sia, Gelo pun pergi menemui Dario dan meminta pemuda itu untuk menjauhi adiknya. Dengan menggebu-gebu, Dario bilang kalau dia sangat mencintai Angel. Namun perkataannya itu dipatahkan oleh Gelo yang menyahut, jika cinta tidak bisa dimakan. Namun, upaya Gelo untuk menjauhkan Angel dan Dario ternyata sudah terlambat. Keesokan paginya, dia mendapati Angel sedang muntah-muntah. Ketika ditanya kapan terakhir datang bulan, Angel hanya bisa menangis sesenggukan. Merasa perjuangannya sia-sia, Gelo sontak murka luar biasa dan memaki sang adik. Malam harinya, tanpa memberitahukan kondisinya yang sedang hamil pada Dario, Angel pergi meninggalkan pemuda itu ketika sedang tertidur di tempat mereka biasa nongkrong. Di saat dirinya tidak memiliki arah dan tujuan hidup seperti itu, Angel pun teringat tawaran kerja dari pemilik kelab di awal film tadi. Dengan bermodal wajah cantiknya, kehadiran Angel disambut ramah oleh para wanita yang bekerja di sana. Setelah mengetahui kondisi Angel, sang pemilik kelab pun memberinya obat untuk melenyapkan isi di dalam kandungannya. Kini, Angel yang sudah bersih siap menghibur para pria yang berkunjung ke kelab itu. Penampilannya yang masih muda belia ditambah memakai kostum seragam sekolah membuat sosok Angel jadi pusat perhatian dan berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Berkat dukungan penuh dari rekan-rekan kerjanya, Angel bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaannya itu. Bahkan kini bisa dibilang dia adalah primadonanya di sana. Suatu hari di beberapa bulan kemudian, Dario tanpa sengaja berkunjung ke kelab malam di mana Angel bekerja. Di momen itu, Dario hanya bisa diam mematung, melihat Angel wanita yang dicintainya menari tanpa sehelai benang pun untuk menghibur para pengunjung. Dengan mata berkaca-kaca, Dario mengenang kebersamaannya dengan Angel, yang kini memilih jalan hidupnya sendiri. Dan film ini pun selesai.
dyaryo. Parang gusto kong malula. Si Pia? Galing dyan? Ay, basta pakiramdam ko pagod ako ngayon. Ba't ka napagod eh maghapon tayo magkasama? Ayun, babe. Alam ko yun dahil ganun din tayo. Ladies and gentlemen, HBR. Perkenalkan, gadis ini bernama Vanessa yang sedang menempuh pendidikan menjadi pramugari di sebuah sekolah penerbangan. Cita-citanya untuk menjadi bagian dari dunia penerbangan sangat tinggi, setinggi langit. Kebetulan Vanessa dan pacarnya yang bernama Patrick sama-sama satu pendidikan. Jadi begitu kelas selesai, mereka menyempatkan untuk bertemu dan akhirnya bermesraan di rumah. Meski belum menikah, mereka ini sudah tinggal satu rumah. Sulok-sulok ka ng aeroplano. Pero Ito kita sa... Vanessa terkadang menghubungi ayah angkatnya memberi kabar bagaimana jalannya pendidikan yang mereka lalui sejauh ini. bye-bye po. Keesokan harinya, giliran Patrick yang mempresentasikan bagaimana pramugara itu bekerja. Nah, saat itu ada salah satu rekannya yang bernama Pia memuji penampilan Patrick sambil memandangnya dengan penuh kekaguman. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Vanessa yang kemudian memberi tatapan tajam kepada Patrick. Nampaknya Vanessa cemburu akan hal itu. Kekhawatiran Vanessa nyatanya terbukti benar. Ketika Patrick sedang di toilet, tiba-tiba Pia nyelonong masuk dan mengajaknya bermesraan. Meski awalnya malu, Patrick pun akhirnya mau. Saking asiknya, suara mereka sampai terdengar oleh Vanessa yang sedang ada di toilet wanita di sebelah. Ketika diinterogasi, Patrick berbohong pada Vanessa kalau Pia hanya salah masuk toilet, kemudian langsung keluar dari sana. Gara-gara kejadian itu, Vanessa pulang dalam keadaan kesal. Ia masih curiga pada Patrick. Kekesalannya pun makin menjadi-jadi ketika malam itu Patrick menolak bermesraan dengan alasan capek. Vanessa yakin tenaga pacarnya itu sudah habis karena begituan dengan Pia di toilet tadi. Suasana hati Vanessa yang buruk pun sampai terbawa keesokan harinya, padahal hari itu adalah hari ujian kelulusan. Meski semuanya diumumkan lulus, Vanessa masih saja terlihat kesal. Patrick berusaha minta maaf dengan membuat makan malam romantis. Akhirnya Vanessa pun luluh juga, hingga mereka berujung begituan. Meski sudah berbaikan, Vanessa ternyata masih curiga. Ketika Patrick sedang tidur, ia memeriksa ponselnya dan menemukan video pacarnya itu sedang bermesraan dengan teman sekelas mereka yang lainnya. Suatu hari, muncul seorang pilot muda yang akan menjadi mentor mereka yang baru. Pilot muda itu bernama Emil dan sepertinya tertarik pada Vanessa pada pandangan pertama. Hal itu membuat Patrick jadi kesal. Ditambah lagi saat makan siang, ia melihat Vanessa dan Emil makan bersama di kantin. Malam harinya, Patrick juga tidak bisa menghubungi Vanessa. Ternyata gadis itu sedang asik bermesraan dengan Emil di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Patrick dan Vanessa sedang memeriksa barang-barang, Emil muncul dan memanggil Vanessa ke ruangannya.
Sementara Patrick disuruh melanjutkan pekerjaannya Vanessa. Ternyata di ruangannya, Emil ini mengajak Vanessa bermesraan. Pas Vanessa kembali, Patrick curiga melihat kancing baju pacarnya itu terbuka satu. Ia pun jadi yakin Vanessa ada main dengan Emil. Patrick yang kesal pun menyerang Emil, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Mendekati Emil memang merupakan cara Vanessa untuk membalas dendam pada Patrick. Ia juga hanya sekedar bermain-main dengan Emil karena tahu pria itu juga 11-12 dengan Patrick yang suka jelalatan kalau melihat wanita cantik. Suatu hari, Vanessa mengajak Patrick mengobrol serius tentang hubungan mereka. Sambil berlinang air mata, Vanessa bilang kalau ada baiknya mereka berpisah sementara untuk menenangkan diri masing-masing. Meskipun berat, Patrick terpaksa menyetujuinya. Gawin natin. Mag-isip-isip kasi kung tayo naman talaga sa sarili natin. Beberapa hari kemudian, acara kelulusan pun digelar. Ketika orang-orang sedang sibuk, Emil malah asik bermesraan dengan seorang calon pramugari lainnya di ruangan simulasi pesawat. Sialnya, speaker ruangan itu tak sengaja teraktifkan, sehingga suara mereka terdengar sampai seisi kantor. Emil dan wanita itu pun akhirnya dipecat. Beruntung, Vanessa sudah tidak bersama Emil lagi. Kalau saja yang bersama Emil tadi adalah dia, mungkin karirnya akan hancur. Dan film ini pun selesai. Pupuntahan kita ng Panis. Baka makita tayo ni Nina. Kakarating lang. Magtrabaho. Patay na po yung tatay ko. Saan ka nang galing? 18, taga Samar. Di awal film diperlihatkan keributan kecil antara seorang pemandu lagu bernama Berna dengan seorang pelanggan di sebuah klub malam. Pelanggan itu akhirnya diamankan oleh satpam, sementara Berna ditenangkan oleh atasannya yang biasa dipanggil Mama. Setelah kejadian tersebut, Mama kemudian memberikan arahan kepada para staf agar tidak membuat masalah yang bisa merugikan tempat itu. Sa itsura pa lang. Kurang. Nasa sa atin kaya ng wallet ni Kuya. Tama na yan. Sesampainya di rumah, Mama melihat pacarnya yang bernama Tolit sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bisa dibilang, Tolit ini adalah berondongnya Mama karena usianya jauh lebih muda dari wanita itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Mama pun memilih untuk beristirahat di kamar. Nah, saat Tolit sedang merapikan rumah setelah teman-temannya pulang, tiba-tiba seorang wanita muncul dan mengajaknya bermesraan. Ternyata wanita itu adalah selingkuhannya Tolit. Pupuntahan kita ng Keesokan paginya, Mama menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Tolit. Dalam obrolan mereka, Mama mengajak Tolit untuk bekerja di tempatnya karena sedang butuh tenaga tambahan. Tolit yang sedang menganggur pun setuju. Pada malam harinya, datang seorang wanita muda yang mencari pekerjaan. Ia melihat ada lowongan di tempat tersebut, lalu melamar. Wanita itu bernama Pinky. Pinky menjelaskan bahwa ia berasal dari desa. Ayahnya sudah meninggal sementara ibunya pergi entah kemana ketika Pinky masih kecil. Walaupun masih muda, ia ingin bekerja agar bisa bertahan hidup. Mama menerimanya karena memang sedang butuh staf baru. Malam itu, Pinky diminta hanya mengamati situasi terlebih dulu. Ada pelanggan yang tertarik pada Pinky, tetapi Mama menolak karena gadis itu belum resmi bekerja.
Mama kemudian melatih Pinky menari, namun gerakannya masih kaku sehingga Mama sedikit kesal. Tolit pun mencoba menenangkan situasi. Di sisi lain, Tolit dan Satpam terlihat membicarakan Pinky karena penampilannya yang imut. Malam berikutnya adalah hari pertama Pinky bekerja. Ternyata debutnya sukses besar dan membuat banyak tamu terhibur. Hal ini membuat Berna mulai merasa iri. Sebaliknya, Mama justru bangga karena Pinky memberi dampak positif. Beberapa hari berlalu, Pinky semakin populer. Seorang bos muda meminta Mama membawa Pinky ke mejanya dengan imbalan bonus besar. Namun Mama menolak karena Pinky belum siap. Saat beristirahat, Mama bertanya kepada Pinky, apakah ia siap jika suatu saat mendampingi tamu tertentu. Pinky yakin ia mampu. Melihat rasa percaya diri itu, Mama pun mengizinkannya. Sementara Berna semakin iri melihat perkembangan Pinky. Setelah menemani bos muda, Pinky mendapat bonus dan ia membaginya kepada Mama sebagai tanda terima kasih. Bahkan Pinky membelikan makanan kesukaan Mama. Keesokan harinya, Mama mengajak Pinky membeli pakaian di pasar. Di sini terlihat Tolit mulai memperhatikan Pinky dan nampaknya suka pada gadis itu. Sesampainya di rumah, Mama mengajak Pinky untuk tinggal bersama karena sebelumnya Pinky hanya menginap di tempat kerja. Saat berlatih menari di tempat kerja, Berna dengan sengaja menyenggol Pinky hingga membuat Mama marah. Tetapi Berna tetap bersikap cuek. Pagi harinya di rumah, Mama pamit keluar untuk membayar listrik, meninggalkan Pinky berdua dengan Tolit yang masih tidur. Setelah selesai mandi, Pinky didatangi oleh Tolit yang ingin memberinya hadiah berupa pakaian. Namun setelah memberikan hadiah itu, Tolit memaksa Pinky untuk melayani hasratnya. Bahkan ia sempat merekam Pinky saat sedang tidak memakai sehelai benang pun. Video itu kemudian digunakan Tolit untuk memaksa Pinky agar mau melayani hasratnya di hari-hari selanjutnya. Bahkan jahatnya lagi, Tolit juga menggunakan Pinky sebagai pelunas hutang pada temannya. Karena Tolit tidak memiliki uang, jadi ia memperbolehkan teman yang dihutanginya untuk bermesraan dengan Pinky. Pinky pun bernegosiasi dengan Tolit kalau ia bersedia melakukan hal itu, tapi sebagai gantinya video tersebut harus dihapus. Suatu malam, Mama dimarahi oleh bosnya karena pendapatan menurun. Di rumah, ia juga bertengkar dengan Tolit karena pacarnya itu tidak menuruti ucapannya. Saat dini hari, Mama terbangun karena mendengar suara berisik. Ketika mengecek kamar Pinky, Mama mendapati Tolit sedang bermesraan dengan Pinky. Mama marah dan mengusir Tolit. Ia juga memarahi Pinky karena merasa telah dikhianati. Namun Pinky balik marah dan memperlihatkan sebuah foto yang mengejutkan. Pinky ternyata adalah anak kandung Mama yang dulu wanita itu tinggalkan bersama suaminya. Mama terkejut dan menyesal telah meninggalkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit di masa lalu. Walaupun terluka secara emosional, Pinky akhirnya memaafkan Mama. Mereka berdua berbaikan dan Mama berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Di tempat kerja, Mama mengambil seluruh uang di kasir dan juga sebuah kalung milik Berna. Ia melakukan itu agar bisa pergi bersama Pinky dan memulai hidup baru. Film ini pun selesai.
Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang joki balapan bernama Kenji yang malam itu akan balapan dengan joki lain yang katanya masih pemula. Sayangnya Kenji kalah pada balapan itu sehingga bosnya yang bernama Mike dan Spike menjadi sangat marah. Kenji kalah dari joki pemula yang juga merupakan seorang wanita bernama Mika. Menurut informasi di lapangan, Mika berpacaran dengan mekanik pria bernama Nico dan mereka berdua hanyalah pembalap freelance. Bukan seperti Kenji yang khusus balapan untuk bengkelnya Spike. Kekalahan ini tentu mengakibatkan Spike kehilangan banyak uang. Tapi untungnya dia berpacaran dengan seorang tante kaya yang selalu siap membantu keuangannya asalkan Spike bisa memuaskan hasratnya. Keesokan harinya, Spike curhat kepada Mike kalau mereka akan cepat bangkrut jika kalah terus. Waktu itu, Mike punya ide untuk merekrut Mika sebagai pembalap tetap mereka dengan cara bernegosiasi dengan Nico yang sedang bekerja di bengkel milik temannya. Awalnya, Mike mengira kalau Mika hanya menang hoki, tapi temannya Mike mengatakan kalau dia pernah menguji kemampuan Mika dan mengakui kalau wanita itu memang jago. Ketika Spike berbicara dengan Nico, dia dan Mike langsung menawarkan kerjasama agar Nico dan Mika menjadi joki mereka. Namun Nico tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Jadi dia berjanji menghubungi Mike dan Spike setelah membicarakannya dengan Mika. Saat Nico berbicara kepada Mika tentang tawaran tadi, ternyata sang pacar bersedia jika Nico yang menjadi mekanik motornya. Setelah sepakat untuk mencoba tawaran itu, mereka berdua pun bermesraan sebelum tidur. Keesokan harinya, Nico dan Mika datang ke bengkel milik Spike untuk memberitahu kalau mereka akan mencoba tawaran yang diberikan. Namun Mika mengatakan kalau dia hanya mau kalau Nico yang menjadi mekaniknya. Spike dan Mike setuju dengan syarat tersebut dan memberikan 1 unit motor baru sebagai hadiah kerja sama mereka. Beberapa saat kemudian, Glenda tante kaya pacarnya Spike juga datang ke bengkel itu dan Spike langsung memberitahu kalau dia baru saja merekrut Nico dan Mika sebagai joki baru mereka. Namun, Glenda merasa cemburu karena Spike terus saja memandangi Mika. Supaya sang pacar tidak ngambek, Spike pun merayu Glenda dengan cara minta ganti oli di dalam mobil. Sejak saat itu, Nico juga bekerja sambilan di bengkel Spike dan pagi itu Glenda datang ke bengkel tanpa memberi kabar kepada Spike. Ternyata Glenda diam-diam tertarik dengan ketampanan Nico. Jadi dia meminta Nico untuk memeriksa mobilnya agar bisa memperhatikannya lebih dekat. Meskipun mendapat bayaran besar sebagai joki, Mika ternyata tetap bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Karena tidak setiap malam dia mendapat tawaran untuk balapan. Pada saat itu, Spike datang ke tempat Mika bekerja sambil mengiming-imingi kesuksesan bagi wanita itu sehingga tidak perlu bekerja di kafe lagi. Sementara itu, setelah selesai Nico mengecek mobilnya, Glenda kemudian mencoba untuk menggoda pria itu. Tapi aksinya keburu ketahuan oleh Spike. Nah, untuk meredam kecemburuan dari Spike, Glenda pun mengajaknya bermesraan di dalam kantor.
Keesokan harinya, Mika datang ke bengkel untuk mengikuti arahan dari Spike. Karena dalam waktu dekat ini, mereka akan mengikuti balapan. Selain itu, Nico juga sedang mempersiapkan motor yang akan dipakai Mika untuk balapan. Perekonomian mereka yang kini kian stabil, membuat hubungan Nico dan Mika jadi makin harmonis dan sering bermesraan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari balapan, di mana Mika pertama kalinya menjadi joki bagi bengkel Spike. Sayangnya adegan balapan ini tidak ditampilkan dengan lengkap, tapi tahu-tahu Mika lah yang menjadi pemenangnya. Dan kemenangan Mika itu membuat Kenji merasa iri. Berkat hasil yang baik dari Mika, Spike, dan Mike, jadi percaya diri untuk mengikuti balapan yang lebih besar, dan mereka berdua memasang Mika sebagai joki utama. Keputusan itu langsung membuat Kenji merasa sangat kesal karena Spike dan Mike lebih mengutamakan Mika yang baru menang 1 kali dan seakan-akan mereka telah melupakannya. Melihat respon Kenji barusan, Nico jadi merasa tidak enak hati dan secara tidak langsung dia juga menyeret Mika pada masalah ini. Mika lalu mengatakan kalau ini adalah keputusan Spike dan dia menyuruh Nico kembali ke bengkel agar tidak dikira kalau mereka marah dengan respon Kenji tadi. Sementara itu, Kenji yang kesal punya ide untuk cari ribut dengan Nico dengan cara meletakkan kain kotor di dalam jok motor pria itu. Tidak seberapa lama, Nico yang kembali ke bengkel pun akhirnya menemukan kain kotor itu dan mengetahui kalau Kenji adalah orang yang meletakkannya. Mereka berdua pun ribut hingga akhirnya Kenji diusir oleh Mike dari bengkel itu. Tidak terima atas perlakuan tersebut, Kenji lalu menemui pemilik bengkel lain. Ternyata Kenji berencana untuk pindah bos. Berhubung dia sudah mengetahui cara Mika berbalapan, Kenji yakin bisa mengalahkannya sekaligus membalas dendam kepada Spike dan Mike. Lalu pada suatu malam, Glenda datang ke bengkel sendirian dalam kondisi mabuk dan merayu Nico untuk bermesraan. Sebenarnya Nico sempat menolak, tapi sebagai bawahan dia tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah. Ternyata peristiwa itu diketahui oleh Mike. Berhubung di bengkel mereka ada CCTV, Mike lalu memperlihatkan rekamannya kepada Spike yang tentu membuat pria itu merasa sangat marah. Spike pun meminta bantuan Mike untuk balas dendam kepada Nico. Pada saat itu, Mike berpura-pura mendapat telepon dari temannya yang menjual suku cadang, dan dia mengajak Nico untuk mengambilnya agar Spike bisa berduaan dengan Mika. Setelah Mike dan Nico pergi, Spike lalu menyuruh Mika untuk menunggu di dalam kantor. Dia pun diam-diam memasukkan obat bius ke dalam segelas minuman, kemudian memberikan minuman itu kepada Mika. Tak seberapa lama Mika pun jadi hilang kesadaran setelah meminumnya dan Spike pun langsung menodainya sambil merekam peristiwa itu dengan menggunakan ponselnya. Setelah puas melakukan hal itu, Spike kemudian mengirim videonya kepada Nico. Nico yang terbakar emosi pun langsung meminta penjelasan pada Mika yang baru pulang. Ketika Mika bilang kalau dia telah dijebak oleh Spike, Nico tidak percaya. Mika pun jadi emosi dan membeberkan kalau dia tahu tentang perselingkuhan Glenda dan Nico. Nico membela diri jika dia tidak sanggup menolak. Mika pun langsung menskakmatnya dengan bilang bagaimana dengan dirinya yang dibius oleh Spike sehingga tidak punya pilihan.
Mendengar hal itu, Nico langsung merasa bersalah dan memeluk Mika yang sedang menangis. Dia sadar kalau mereka telah dipermainkan oleh Spike dan Mike. Nico pun berjanji pada Mika akan membalas perbuatan dua orang itu. Beberapa hari kemudian, Spike dan Mike kena batunya. Ketika mengikuti balapan besar, Mika dan Nico sengaja tidak datang sehingga dua orang itu dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tanpa bertanding. Dan film ini pun selesai. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang tante-tante bernama Bea yang punya kerjaan sambilan sebagai wanita kupu-kupu malam. Namun Bea ini bukanlah wanita kupu-kupu malam profesional karena dia selalu menipu tamunya dengan cara mengambil dompet dan barang-barang berharga milik si tamu lalu kabur sebelum melayaninya. Scene kemudian beralih ke sebuah kampus di mana Bea ini sebenarnya bekerja sebagai staf bimbingan konseling bagi para mahasiswa. Pada saat itu, Bea sedang memberikan konseling kepada seorang mahasiswi sekaligus anak tirinya yang bernama Erin. Karena selama beberapa bulan ini nilai-nilai Erin mengalami kemerosotan, tapi Erin tidak mau mendengar nasihat Bea. Setelah keluar dari ruangan, Erin mengeluh tentang ibu tirinya itu kepada dua temannya. Saat itu kebetulan mereka melihat mahasiswa bernama Vincent yang bekerja sambilan sebagai seorang bartender di sebuah bar yang biasa mereka datangi. Sementara itu di rumahnya, Bea berperan sebagai istri yang baik dan selalu siap melayani suami. Sayangnya sang suami yang bernama Jave itu selalu sibuk, bahkan sampai tidak sempat ngobrol dengan Bea dan Erin. Di malam harinya, ketika Vincent bekerja di bar, ada seorang pria yang memesan 2 minuman dan tiba-tiba memasukkan obat bius ke salah satu minuman yang akan dia berikan kepada Erin. Beruntung Vincent melihatnya, sehingga dia sengaja menjatuhkan minuman tersebut agar Erin terhindar dari rencana jahat. Dan ketika Vincent akan pulang, dia melihat Erin dalam kondisi mabuk berat sehingga dia pun berbaik hati untuk mengantar gadis itu pulang. Sesampainya di rumah, Vincent bertemu dengan Bea yang bertanya apakah dia teman Erin. Vincent pun menjawab kalau dia sama sekali tidak kenal dengan Erin. Tapi Vincent tahu kalau mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Muna na po ako. Pada suatu ketika, Bea memanggil Vincent ke ruangannya untuk membicarakan tentang beasiswa dan pekerjaan Vincent sebagai bartender di bar. Ternyata, Bea ingin menawarkan pekerjaan tambahan kepada Vincent, yaitu mengawasi Erin jika datang ke bar dan melaporkan semua kegiatan Erin. Sesuai perintah Bea, Vincent mulai mengawasi kegiatan Erin yang saat itu sedang bersenang-senang bersama Buddy. Sampai akhirnya Buddy diajak pergi oleh temannya. Vincent pun lagi-lagi melihat Erin dan kedua temannya dalam kondisi mabuk berat. Jadi dia kembali berinisiatif untuk mengantar Erin pulang, walaupun gadis itu bersikap jutek kepadanya. Keesokan harinya saat berada di kampus, Erin kembali melihat Vincent yang sedang bermain basket dan jadi merasa sedikit tertarik kepadanya.
Di lain hari, Erin dan kedua temannya bertemu Vincent yang lagi belajar di perpustakaan dan kedua temannya menyuruh Erin untuk mendekati pemuda itu. Erin yang sudah terbiasa dengan pergaulan bebas lalu langsung beraksi untuk mencuri perhatian Vincent dan tanpa ragu dia mencium Vincent yang masih polos. Selain itu, Erin juga memaksa Vincent untuk mampir ke sebuah hotel dan langsung mengajaknya bermesraan. May malaking problema ako sa'yo eh. You're so polite. Semenjak hari itu, hubungan Vincent dan Erin jadi semakin dekat dan kedekatan mereka itu ternyata dilihat oleh Bea. Bea pun memanggil Vincent ke kantornya, lalu menegur pemuda itu karena malah jadi akrab dengan Erin. Karena didesak oleh Bea, Vincent akhirnya bilang kalau Erin hanya minum-minum bersama temannya dan tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh dengan pria manapun. Okay. Suatu malam, Erin mengajak Jave dan Bea untuk makan malam di sebuah restoran mahal. Ternyata di sana, dia tiba-tiba memperkenalkan Vincent sebagai pacar barunya. Meski tidak suka kalau putrinya berpacaran, Jave akhirnya bertanya tentang latar belakang Vincent. Vincent pun jujur jika dia berasal dari keluarga miskin dan dia harus bekerja sebagai bartender untuk menyekolahkan ketiga adiknya. Tell us about yourself. Anong buhay? Saan ka ba nag-aaral? Dad, Tanggalin ang pamilya mo? Saan kayo nakatira? Kemunculan Vincent sebagai sosok pacar yang miskin tadi membuat perhatian Jave jadi tersita dan itu sangat diinginkan oleh Erin yang haus perhatian sang ayah. Sepulangnya dari makan malam, Erin mengajak Vincent mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Saking asiknya mereka pun sampai kebablasan dan bermesraan di ruang tamu. Bea yang diam-diam menyaksikan hal itu kemudian merekamnya. okay na. Natulog na sila. Keesokan harinya, Bea kembali memanggil Vincent ke kantornya. Di sana dia memarahi Vincent yang terlihat jelas sudah jatuh hati pada Erin. Bea pun memperingatkan Vincent kalau Erin telah memanfaatkan kepolosannya demi mendapatkan perhatian dari ayahnya. Suatu malam ketika Bea sedang melakukan pekerjaan sampingannya, dia mendapat seorang tamu yang sangat kasar. Karena wajahnya memar, Bea pun berbohong pada Jave tidak bisa pulang dengan alasan pekerjaan. Admin emergency meeting. Keesokan harinya, Erin mendapat telepon dari Jave yang mengabarkan akan tugas keluar kota selama beberapa hari. Karena rencananya untuk mendapatkan perhatian sang ayah gagal, Erin yang emosi pun mengusir Vincent yang sedang bersamanya di rumah. Sementara itu, Bea yang belum bisa pulang ke rumah menyuruh Vincent datang ke hotel tempat dia tinggal untuk sementara waktu. Di sana Bea berbohong kalau dia telah dikasari suaminya. Vincent yang polos pun larut dalam kebohongan cerita Bea, sehingga rasa kasihannya berubah menjadi hasrat. Mereka berdua pun akhirnya melakukan perbuatan tidak senonoh di hotel itu. Gusto na akong makipaghiwalay sa akin. Bea tiba-tiba mengatakan ingin bercerai dengan Jave. Dia bilang sudah tidak tahan dengan sifat Jave yang hanya mempedulikan gengsi keluarga daripada keharmonisan mereka. Para sa Hiwalay na rin tayo. Sejak saat itu keluarga tersebut jadi berantakan dan Bea bisa meneruskan perjalanan cintanya bersama Vincent. Film ini pun selesai